Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Putra, NRP 23/2020-057 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan proses pengerjaan dari tugas 5 saya, yaitu tugas dari GDA 205 hitung perataan. Nah, untuk di tugas kali ini ada dua materi, yaitu yang pertama prinsip kuadrat kecil, yang kedua teknik hitung perataan bersyarat. Kita akan bahas terlebih dahulu dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini menggunakan materi prinsip kuadrat terkecil. Berikut adalah soal dari nomor 1. Nah, setelah kita membaca soalnya, kita harus menentukan most probable value atau MPV-nya. Yang kita harus lakukan adalah sebenarnya kita harus pertama kali yaitu mengecek apakah nilai persamaan ini mengandung kesalahan atau tidak. Nah, karena di sini sudah ada nilai V di setiap persamaannya, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan ini, ketika persamaan tersebut mengandung kesalahan karena terdapat nilai V yaitu residu atau koreksi. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menyusun persamaan pengamatan atau observation equation, yaitu memasukkan unsur residu atau koreksi di sini sehingga terbentuk persamaan seperti berikut. Lalu yang kedua, menyusun fungsi persamaan residu yang dikuadratkan. Jadi kita membuat fungsi dari A dan B, itu yang sama dengan sigma V kuadrat. Jadi kita mengkuadratkan persamaan 1, 2, dan 3. Lalu ditambahkan seperti berikut hasilnya. Setelah itu kita menyusun turunan parsial persamaan terhadap set besaran anu yang diset sama dengan 0 dengan tujuan meminimumkan fungsi sehingga besaran ini diset sama dengan 0. Kita akan menghasilkan dua persamaan, yaitu persamaan pertama turunan dari fungsi terhadap A dan turunan dari fungsi terhadap B. Nah, kita harus lakukan adalah turunkan nilai fungsi AB terhadap A sehingga akan menjadi seperti berikut, lalu selesaikan hitungannya sehingga akan mendapatkan nilai 98A minus 84B sama 171. Lalu sama juga terhadap turunan fungsi terhadap B, kita turunkan terlebih dahulu turunan parsial, lalu kita akan mendapat selalu selesaikan hitungannya, lalu kita akan mendapatkan nilai minus 84A plus 128B plus 121,1. Nah, setelah itu kita sederhanakan persamaannya. Langkah keempat yaitu sederhanakan persamaannya dengan menggunakan FVB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk persamaan turunan fungsi terhadap A, FVB-nya yaitu 14, sehingga kita bagi ini dengan 14, kita akan mendapatkan nilai fungsi yang telah sederhana yaitu 7A min 6B minus 12,21. Lalu untuk persamaan turunan fungsi terhadap nilai B, kita dapat FPB-nya yaitu dari 84 dan 124 yaitu 4, sehingga kita bagi dan mendapatkan fungsi yang telah sederhana yaitu minus 21A plus 31B plus 30,275. Nah, setelah itu di poin kelima kita cari nilai A dan B dengan eliminasi dan substitusi. Jadi kenapa kita sederhanakan adalah untuk memudahkan proses eliminasi dan eliminasinya ini. Nah, kita lakukan eliminasi dengan proses yang seperti biasa. Nah, maka kita akan dapat nilai B yaitu 0,4885. Setelah itu kita substitusikan nilai B yang telah diketahui ke persamaan. Nah, maka kita akan dapat nilai A-nya yaitu 2,1633. Setelah itu kita tahap terakhir atau poin ke-6, kita masukkan nilai A dan B pada persamaan pengamatan untuk mencari nilai V. Nah, persamaan pengamatan yang digunakan setelah kita masukkan nilai A dan B-nya seperti berikut. Penjabaran berikut kita akan dapat nilai V1, V2, dan V3-nya adalah sebagai berikut. Setelah kita dapat nilai V-nya, maka nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 2, yaitu tentang teknik hitung perataan bersyarat. Soalnya seperti berikut. Nah, setelah itu saya pindahkan dulu si hasil pengukurannya gitu keluar bentuk tabel agar memudahkan hitungannya nanti. Juga tinggal titiknya saya buat tabel juga agar memudahkan hitungannya. Lalu tahap yang pertama itu harus mencari nilai pengukuran yang dilakukan yaitu N, nilai pengukuran yang diperlukan N0, dan nilai pengukuran lebihnya itu R. Nah, dengan rumus seperti ini untuk mencari R. Untuk mencari N itu kita lihat aja ada berapa kali pengukuran. Untuk mencari N0
kita lihat gitu, untuk mencari titik yang tidak diketahui yaitu BM1 dan BM2, kita membutuhkan berapa kali pengukuran, itu 2. Nah, setelah itu kita menyusun persamaan syarat itu matriks AV matriks A kali V tambah W. Nah, di sini yang saya lakukan pertama yaitu menyusun persamaan syarat geometriknya gitu. Saya menemukan ada 6 persamaan syarat geometrik. Lalu setelah itu kita buat 3 syarat geometrik yang tidak saling bergantungan berdasarkan nilai R tadi, itu 3. Nah, saya ambil 3 persamaan syarat geometrik ini, lalu susun persamaan syaratnya yang seperti ini. Nah, setelah persamaan syaratnya disusun, kita susun matriks A, W, dan P-nya. Matriks A yaitu nilai dari persamaan syaratnya ini. Kita lihat kan V1, V2 ini ada nilainya, kita masukin. V3, V4, V5 itu nggak ada nilainya, kita masukin juga 0, 0, 0. Pun begitu selanjutnya. Setelah itu kita cari matriks W-nya gitu dengan menghitung ketiga persamaan yang saya ambil tadi. Itu kan pasti tidak sama dengan 0 ya, pasti mengandung kesalahan. Soalnya itu seperti berikut. Nah, lalu yang terakhir itu matriks P atau bobot dengan cara membuat matriks diagonal yang berisikan 1 per jaraknya, garisnya perhitungan. Jaraknya apa ini panjang sisi. Nah, kita pakai yang ini. Lalu setelah itu kita hitung matriks koreksinya atau matriks V. Nah, matriks V ini akan menghasilkan matriks berukuran 5 kali 1 ya, ordernya. Nah, lalu rumusnya itu seperti berikut. Nah, karena saya belum bisa ya, mengalihkan, menginvers, mentranspos matriks secara langsung, maka saya menguraikannya itu satu-satu. Tapi nanti di akhir-akhir saya udah mulai bisa. Nah, untuk di sini yang pertama saya lakukan itu untuk mencari matriks Q-nya gitu, karena saya menggunakan rumus yang ini, yaitu P inverse-nya diganti dengan lambang Q. Nah, ini Q itu berarti P inverse. Nah, ini saya sudah menginverskan matriks P-nya, lalu mentransposkan matriks A-nya, lalu mengalihkan minus Q dengan matriks matriks minus Q dengan matriks A transposnya. Lalu juga saya mengalihkan matriks Q dengan matriks A transpos dan lain-lain untuk memenuhi rumus di sini. Nah, selanjutnya saya hitung, mendapatkan hasil V-nya itu seperti berikut. Dan dia benar, matriksnya berukuran 5 kali 1. Nah, ini lalu ini adalah matriks koreksi ya. Untuk menghitung ukuran, lalu poin keempat, untuk menghitung ukuran beda tinggi setelah perataan. Jadi hasil ukuran beda tinggi ini kita tambahkan dengan hasil koreksi yang telah ditemukan tadi, yaitu matriks V. Kita tambahkan semuanya, kita temukan hasil ukuran yang telah dikoreksi sebagai berikut. Lalu setelah itu kita menghitung tinggi BM1 dan BM2 nya dengan mengikuti persamaan inilah. Akhirnya kita temukan tinggi BM1 dan BM2 nya seperti ini. Untuk memastikan, kita melakukan pengecekan dengan persamaan yang berbeda, tapi untuk mencari nilai yang sama, yaitu BM1 dan BM2, dan diketahui hasilnya yang sama, berarti sudah benar hasil koreksinya. Setelah itu kita menghitung variansi baku dan rumus seperti ini. Nah, kita mendapatkan variansi bakunya yaitu 0,00122. Lalu yang poin ketujuh yaitu matriks kofaktor atau QL. Nah, di sini saya yang pertama menghitung QVV-nya dulu agar lebih mudah gitu. Nah, temukan matriks QVV-nya seperti berikut. Lalu matriks QL-nya itu matriks Q dikurangi matriks QVV sehingga menghasilkan hasil seperti berikut. Dan yang selanjutnya poin ke-8 menghitung matriks variasi kovariansi pengamatan setelah perataan seperti berikut. Dan rumus seperti ini. Yang ke-9 juga seperti ini. Akhirnya ditemukan hasil
variansi itu diagram utama dari matriks variansi kovariansi setelah perataan, yaitu 0,00103 dan 0,0014, yaitu merupakan hasil nilai variansi dari BM1 dan BM2. Lalu standar deviasinya itu adalah akar dari variansi, dan dapat hasil seperti berikut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.